kewajiban salah satunya adalah mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undangan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang apa itu ketentuan peraturan undang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Itu masuk rejim ketentuan peraturan undang-undangan. Soal ancaman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada gubernur. Gubernur siapa saja ya, tidak harus gubernur DKI, bahwa gubernur bisa dicopot, bisa diberhentikan. Presiden pun bisa diberhentikan ya, tergantung tata caranya. Hukum harus melindungi pejabat-pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, dan kalaupun ada kesalahan, maka kesalahan tersebut harus tunduk terlebih dulu dengan proses yang namanya due process of law, yaitu putusan lembaga hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung. Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, ya, itu filosofinya. Sehingga tidak begitu saja bisa diberhentikan. Namun undang-undang itu mengatur apabila kepala daerah itu memang tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau melanggar undang-undang, itu ada jalan untuk memberhentikan itu. Tapi itu prosesnya cukup panjang dan harus ada pembuktian gitu ya. Kenapa? Agar tidak ada politisasi. Dari judulnya, setelah protokol kesehatan dilanggar, maka mungkin yang ada pertanyaan besar dari diskusi ini adalah bagaimana penindakannya, kemudian kok kesannya ada tebang pilih terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini. Mungkin begitu ya kira-kira. Tapi sebelum sampai ke situ, maka memang dalam beberapa hari terakhir ini ada dua fenomena hukum yang terjadi, yaitu ada pelanggaran protokol kesehatan yang kemudian berujung denda kepada warga negara. Ada lagi kemudian dugaan peristiwa pidana dari pelanggaran protokol kesehatan itu berujung pemanggilan gubernur DKI. Kalau tidak salah seperti itu ya. Dugaan peristiwa pidana, begitu kalau tidak salah istilahnya. Lalu kan pertanyaan konstitusionalnya adalah, emang kalau protokol kesehatan dilanggar, sanksinya apa? Yang mana sih itu protokol kesehatan? Apakah kemudian protokol kesehatan ini diatur dalam undang-undang karantina kesehatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, yang kemudian itu menjadi rujukan? Bacaan saya adalah, nampaknya yang kita perdebatkan ini tidak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Kalau soal misalnya pakai masker, jaga jarak, dilarang berkumpul, di maulid enggak ada dalam undang-undang karantina kesehatan. Berarti kalau tidak ada, adalah undang-undangnya memang menyimpan sesuatu yang ketidakjelasan. Lalu kita ribut semua di situ. Nah, sesuatu yang tidak jelas dalam undang-undang memang menimbulkan potensi keributan di mana-mana. Akan ada ketimpangan, yang ini di sini, yang ini di sini, maka dia akan bandulnya tidak stabil. Sedangkan yang jelas sekalipun, maka kemudian itu belum tentu juga bisa stabil timbangannya. Apalagi memang undang-undang karantina kesehatan ini nampaknya tidak mengatur secara clear apa yang kita perdebatkan soal ini semua. Saya baca-baca undang-undang karantina kesehatan ini, saya lihat ditandatangani 7 Agustus 2018. Tiba-tiba setahun kemudian ada serangan
wabah. Ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tanda tangani. Tiba-tiba kemudian setahun kemudian ada serangan wabah. Bayangan saya, Pak Mardhani dan kawan-kawan ketika membentuk undang-undang karantina kesehatan ini, tidak ada imajinasinya, bayangan saya ya Pak Mardhani. Ada COVID, ya. Lalu bagaimana orang Jumatan, bagaimana tuh? Nggak ada kan? Nggak ada imajinasi ke sana tuh. Nggak ada penyakit, ada wabah, kemudian kita harus pakai masker, ketemu jaga jarak, mungkin droplet pun nggak ada diperdebatkan di situ dalam DPR itu ya. Yakin saya itu nggak ada. Nah biasanya undang-undang seperti ini yang imajinasi pembentuk undang-undangnya tidak liar, itu biasanya timbul karena pergaulan-pergaulan internasional sebuah negara. Sehingga kemudian kita adopt saja itu, nanti belakangan kita hadapi realitasnya. Nah bayangan saya undang-undang karantina kesehatan itu diatur dari norma-norma hukum internasional tentang kekarantinaan kesehatan. Itu diadopsi, kemudian ketika kita lihat undang-undang karantina kesehatan itu, maka kita hanya bisa melihat pasal-pasal apa itu pembatasan sosial berskala besar, apa itu karantina wilayah, apa itu karantina rumah, apa itu karantina, dan semuanya. Sanksi-sanksi pelanggaran itu nggak ada yang diatur secara detail seperti apa yang kita perdebatkan. Nggak ada itu undang-undang karantina kesehatan mengatakan kalau misalnya ada orang kumpul-kumpul, maka negara bisa menjatuhkan denda 50 juta sampai 150. Nggak ada itu.